Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulana S, Fakultas Tarbiyah Prodi 19 by 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas MIT pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya mengambil materi dengan judul Peran Kepala Sekolah terhadap perkembangan kurikulum, terkhusus pada perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Sebelum kita memasuki pembahasan terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kepala sekolah dan apa yang dimaksud dengan perkembangan kurikulum. Nah, apa yang dimaksud dengan kepala sekolah? Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah seseorang tenaga pendidik, seseorang yang fungsional, guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar dengan kriteria dan syarat tertentu untuk mengembangkan sekolah atau lembaga sesuai dengan arah dan tujuan agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan bersama. Kemudian di sini apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kurikulum? Perkembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh perkembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa menjadi seorang kepala sekolah itu bukanlah hal yang mudah. Menjadi kepala sekolah yang profesional itu tidaklah gampang, karena ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Misalnya saja seorang kepala sekolah harus memiliki standar kompetensi, misalnya kualifikasi umum dan kualifikasi khusus, serta memiliki kompetensi-kompetensi tertentu dan juga memiliki unsur-unsur tertentu agar menjadi kepala sekolah yang baik. Nah, bagaimana sebenarnya kriteria seorang kepala sekolah yang baik? Yang pertama di sini yaitu kepala sekolah yang memiliki visi. Untuk memiliki visi yang baik, seorang kepala sekolah harus memiliki pikiran yang terbuka agar ia mampu menerima berbagai hal baru yang mungkin saja selama ini bertentangan dengan apa yang telah diyakininya, sehingga pengalaman tersebut akan memperkaya pandangan kepala sekolah tersebut terhadap sesuatu yang baru itu. Kemudian yang kedua yaitu keberanian. Kepala sekolah yang memiliki keberanian. Kepala sekolah yang mencintai akan pekerjaannya akan memiliki keberanian yang tinggi, karena dengan kecintaan terhadap pekerjaannya tersebut berarti ia mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Dengan keberanian tersebut, pemimpin akan dengan sukarela mengambil berbagai inisiatif untuk mencari terobosan-terobosan baru yang kadang penuh resiko. Dan yang ketiga di sini kepala sekolah yang memiliki kemampuan untuk bekerja dalam alam yang realitas. Kepala sekolah itu harus mampu membedakan mana yang opini dan yang mana yang fakta. Jika kondisi sekolah masih belum memiliki sumber daya yang cukup, maka kepala sekolah harus mampu menutupi hal-hal tersebut dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dengan tetap mengupayakan perbaikan-perbaikan tersebut. Kemudian yang keempat, mampu menjadi pemimpin yang tidak sekedar pemimpin legalitas. Di mana maksudnya di sini pemimpin yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap manusia. Dalam memperdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci pertama, kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didiknya di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah.
Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Di mana hubungan yang harmonis ini akan membentuk saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya yang ada di masyarakat. Hubungan yang harmonis ini juga akan membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat dan arti kepentingan peranan masing-masing. Selanjutnya, hubungan ini akan terbentuk kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat lainnya, dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah tersebut. Nah, dalam hal ini, jika dikaitkan ke dalam pengembangan kurikulum, dapat diartikan bahwa perkembangan kurikulum, terutama pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan, maka kepala sekolah atau pendidik memiliki wewenang untuk ikut memberikan kontribusi baik berupa pemikiran, kebijakan, dan lain-lainnya terkait dengan upaya pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut. Selain itu, kepala sekolah atau pendidik harus memperhatikan segala aspek kurikulum tersebut, terutama hal-hal yang berdampak langsung terhadap para siswa dan juga pendidik yang nantinya secara praktis akan menerapkan kurikulum tersebut. Satu hal lagi yang menjadi peranan kepala sekolah atau madrasah dalam lembaga pendidikan yaitu mengadakan pembinaan kurikulum di sekolah yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan sekolah agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan tuntunan masyarakat dan negara. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.